Ya, kembali lagi di channel YouTube Sobilisme Podcast. Hari ini kita ada di salah satu kampus, yaitu kampus Universitas Sulawesi Barat. Kampus ini adalah kampus terbesar di Sulawesi Barat, kampus negeri yang menjadi kampus kebanggaan warga Majene. Dan di samping saya sudah ada salah seorang mahasiswa aktif. Nanti sebentar kita akan berkenalan lebih lanjut. Saudara Nopriyadi. Iya. Bisa tidak berkenalan dulu sedikit ke viewers? Oke. Perkenalkan, nama saya Nopriyadi. Jadi saya adalah salah satu mahasiswa Unsulbar atau Universitas Sulawesi Barat, dan asal saya dari Kabupaten Mamasa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kakanda saya, Alam, yang telah menghadirkan saya di podcastnya kali ini. Dan sebenarnya secara pribadi, kalau dibilang mau kelebihan secara pribadi belum mampu sebenarnya, tapi karena ini adalah sebuah kemauan dari kakanda Alam, ya, jadi tetap kita harus eksekusi demi saya kira kenyamanan semua bersama. mahasiswa harus punya semacam cara berpikir kritis ya, yang bisa menjadi pelajaran untuk masyarakat. Iya. Kita akan membahas dulu mulai dari hal yang paling mendasar. Nopri ini kan berasal dari Mamasa ya. Iya. Mengapa memilih Universitas Sulawesi Barat? Sebenarnya begini, terkait dengan pemilihan kampus kemarin itu sebenarnya hal yang paling mendasar karena ada sebagian dari kekhawatiran orang tua. Bagaimana tuh kekhawatiran? Pertama kan kita kalau dari Mamasa kan kebanyakan mahasiswa yang pergi kuliah di luar daerah, kebanyakan yang dialami itu hal-hal yang negatif lah. Jadi itu yang menjadi citra di masyarakat Kabupaten Mamasa, sehingga setiap anaknya yang akan dilepas pasti berpikir dulu. Ada rasa khawatir, ada rasa khawatir, jauh dari keluarga. jauh dari keluarga. Yang paling mendasar itu terkait dengan pergaulan sebenarnya, karena itu yang menjadi kekhawatiran orang tua terutama terkait dengan mahasiswa yang akan kuliah di daerah itu. Yang paling dipertimbangkan itu adalah pergaulannya, apakah pergaulannya positif atau negatif. Jadi dari sisi itunya. Tapi dari mana awalnya kemudian pada akhirnya memilih Universitas Sulawesi Barat? Apakah pernah mencoba daftar di kampus lain atau seperti apa? Bisa tidak diceritakan ke viewers? Nah, terkait dengan pemilihan kampus, sebenarnya saya memilih karena kan ada jalur SN kemarin, seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Saya pilihan kampus pertama saya itu di Universitas Negeri Makassar. UNM ya? Iya. Tapi berhubung karena mungkin garis takdir, saya memilih pilihan ketiga saya itu di Unsulbar. Dan disitulah saya lolos. Akhirnya lolos di Unsulbar. Jadi kan bebas tes masuk, jadi ya kalau saya menyanyiakan kesempatan ini, ya kemungkinan akan terlewatkan dan tidak akan datang kedua kalinya. Jadi saya manfaatkan meskipun itu belum mendapatkan beasiswa di situ. Di Universitas Sulawesi Barat ini masuk tahun berapa? Tahun 2017. Jurusan apa itu? Pertanian. Pertanian ya? Apa alasannya memilih Fakultas Pertanian? Sebenarnya begini, terkait masalah jurusan. Apakah memang di kampung halaman? Ya, di sisi lain itu karena saya adalah prinsipnya ingin membangkitkan terutama petani di daerah saya, bahwasanya profesi pertanian itu memang sangat diperlukan sekarang, karena di sisi lainnya kebutuhan pangan kan sumbernya dari situ, jadi memang harus diprioritaskan. Di tengah mungkin banyak orang yang berpikir kenapa mau jadi petani kalau bisa kerjaan lain. Mungkin orang-orang itu belum tahu sebenarnya potensi yang bisa didapatkan dari dunia pertanian. Tadi sempat menyinggung beasiswa. Bisa tidak dijelaskan sedikit bagaimana awalnya dan
bagaimana pemanfaatan beasiswanya sejauh ini? Iya, oke baik, terima kasih. Jadi terkait dengan teman-teman di sana yang mengkhawatirkan tentang biaya kuliah, biaya hidup, sebenarnya kalau kita mulai dengan niat dan kemauan pasti selalu ada jalan. Yeah. Nah, dari sinilah saya bisa ceritakan terkait dengan pengalaman saya mendapat beasiswa kemarin. Sebenarnya saya juga tidak pernah sangka-sangka akan mendapatkan beasiswa ini, karena di semester 1-2 itu kan ada beasiswa bidik misi dan saya tidak lolos di situ. Yeah. Tapi dengan tekad saya harus tetap lanjut kuliah apapun resikonya. Jadi sebelum dapat beasiswa sudah lulus memang di Universitas Barat? Iya. Jadi masuk semester 4 itu baru saya coba-coba mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Beasiswa Bank Indonesia ya? Iya. Dan puji Tuhan saya lolos di situ. Bisa tidak dijelaskan dulu bagaimana cara daftarnya beasiswa Indonesia itu? Kalau beasiswa ini sebenarnya beasiswa Bank Indonesia ini pertama kalinya juga dilakukan dari pihak Bank Indonesia dengan bermitra dengan kampus Universitas Sulawesi Barat. Jadi targetnya dia itu adalah universitas negeri. Nah, selama itu dia menjalin kolaborasi dengan universitas negeri dan menyeleksi mahasiswa di berbagai jurusan. Ada 50 orang yang akan diambil dari mahasiswa yang ada di universitas. Jadi kuotanya pada tahun itu cuma 50? Memang kuotanya tetap 50. Tapi yang daftar banyak? Iya, ratusan mahasiswa. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, Saudara Nopri bisa lolos ya? Iya. Berapa lama, jangka berapa tahun beasiswa itu berjalan? Beasiswa ini sebenarnya beda dari bidik misi yang menjadi KIP sekarang, karena hanya durasinya itu hanya sekitar 1 tahun. Setelah itu diperpanjang lagi pendaftaran ulang ya. Namun yang kemudian menjadi pertimbangan dari Bank Indonesia ini kan ada 50 orang yang sebelumnya mendaftar. Jadi itu yang diambil itu kembali ada sekitar 10 orang maksimalnya. Jadi jadi tidak semua dapat untuk tahun selanjutnya ya. Tapi diseleksi lagi dapat tahun selanjutnya. Iya. Karena di beasiswa ini ada lagi komunitasnya. Namanya itu Generasi Baru Indonesia, disingkat menjadi GENBI. Jadi kalau kita aktif di dalam organisasi ini, karena pimpinannya kan dari pihak Bank Indonesia, jadi kita dilihat di situ dan akan dipertimbangkan setelah pendaftaran ulang apakah orang ini, mahasiswa ini patut untuk mendapatkan apa syarat utamanya untuk dapat beasiswa Bank Indonesia itu? Sebenarnya kalau saya amati terkait dengan kemampuan individu mahasiswa itu tersendiri, terkait dengan kepedulian sosial dan kegiatan sosial terutama. Jadi kalau teman-teman punya organisasi atau lembaga yang bersangkutan dengan kegiatan sosial, nah disitulah paling dipertimbangkan. Jadi salah satu indikator utama kelulusan itu adalah keaktifannya ya? Iya, di dunia sosial. Dunia sosialnya. Ada juga dari dunia lingkungan. Ya, selanjutnya bisa tidak diceritakan dulu suka dukanya selama menjadi mahasiswa di Universitas Sulawesi Barat ini? Oke, sebenarnya ini yang paling cerita yang paling akan selalu dikenang ketika kita menyandang status sebagai mahasiswa, terkait kehidupan di kos, bagaimana kehidupan di kampus, bagaimana kehidupan dengan dosen. Jadi itu semua sebenarnya masing-masing kita mempunyai cerita yang ada suka dukanya, dan itu akan menjadi kebutuhan kita dalam terkait dengan pengalaman. Dan saya rasa semua itu adalah bagian dari proses terkait dengan pengalaman hidup terutama di dunia kampus. Ada tidak pengalaman uniknya di sini yang 1-2 kejadian yang lucu mungkin yang bisa dibagi ke viewers? Kalau kejadian lucu, sebenarnya terkait di dunia kos sebenarnya. Kalau kejadian lucunya sebenarnya tidak terlalu sih. Kebanyakan kejadian yang lebih horor. Mistis terkait dengan deadline. Itu yang paling menjadi momok bagi mahasiswa sebenarnya. Oh, maksudnya yang horor ini deadline-nya? Deadline, apalagi kalau dosen kita tuh killer. Itu yang menjadi beban bagi kita.
Tapi yang menjadi anunya juga karena sesusah apapun soal itu, sesusah apapun tugas itu, ketika deadline tetap selesai Selalu pada selesai. waktunya. Selama dikerjakan pasti selesai. Iya, jadi saya rasa itu ya momen-momennya yang paling akan selalu diingat. Kalau saya tidak salah kan ini kampus baru mulai membangun 1-2 tahun terakhir ya. Iya. Bagaimana kondisi awal pertama Nopri masuk ke Unsulbar ini? Bagaimana kondisi kampusnya, fasilitasnya? Apakah sudah memadai atau belum pada waktu itu? Kalau di zaman saya pada saat masuk di Unsulbar itu sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan ya. Iya, karena kita saja kuliah masih numpang kayak di sekolah SMA 3 sama Dinas Perhubungan. Jadi kita sering kuliah di situ. Jadi awal masuk di Unsulbar, gedung kuliahnya dulu masih numpang di iya, sekolah-sekolah karena kan sama belum jadi semua anunya gedungnya. Jadi ketika jadwal yang bersamaan dengan kelas lain, jadi kita tidak kebagian kelas. Jadi salah satu cara untuk mengantisipasi itu ya kita cari tempat ini. Biasanya di mana itu kelasnya? Di SMA 3 sama Dinas Perhubungan juga pernah, sama di Tasya Center yang dekat perbatasan Majene Polewali. Berapa lama itu menjalani kuliah di luar di kantornya atau di tempat lain itu? Sebenarnya hampir sekitar 2 tahun, karena di akhir-akhir semester 7 sudah mulai fasilitasnya sudah mulai bagus, tapi belum dipergunakan pada waktu itu. Termasuk gedung megah di belakang kita ini, gedung perpustakaan ini tahun berapa ini mulai diresmikan untuk digunakan? Diresmikannya itu tahun ini bulan lalu. Jadi setelah itu barulah dipergunakan gedung ini. Jadi kalau koleksi buku di dalam sudah lumayan atau? Kalau koleksi buku sudah memadai sebenarnya. Iya. Dan saya lihat di sini banyak mahasiswa yang memanfaatkan fasilitas perpus ya. Kayaknya sambil kerja tugas ada yang diskusi. Ya, diskusi. Lumayan hidup suasana perkuliahan di kampus ini, dan saya kira ini juga suatu kemajuan yang pesat sebagai Majene sebagai kota pendidikan ya. Kalau kita punya brand di Majene itu, Majene sebagai pusat layanan pendidikan. Iya. Apa ada tidak kritiknya, dalam artian kritik yang membangun? Apa sih yang kurang di kampus ini sampai saat ini, khususnya di Fakultas Pertanian misalnya? Kalau dari segi pembangunannya sebenarnya belum maksimal sebenarnya, karena masih ada beberapa fakultas yang di luar ini lokasi Unsulbar masih ada yang numpang di masih ada sampai hari ini masih ada yang numpang. Kemungkinan masih ada. Tapi secara kebanyakan juga sudah punya gedung sendiri ya. Iya. Termasuk gedung kembar yang di sana, nanti kita ambil gambar juga sedikit di sana. Iya. Kan Nopri ini sebagai mahasiswa rantau, sebut saja mahasiswa rantau ya dari Mamasa. Apa aktivitasnya selain kuliah? Ada tidak rutinitas lain? Kesibukannya selain kuliah? Kalau dari kesibukan kuliah, karena kebetulan dari setelah masuk semester 4 itu saya numpang bersama keluarga saya. Di mana itu? Di daerah sini, di daerah Majene, di Lembang. Tinggalnya di sana? Iya. Jadi setelah itu saya mulai berpikir bahwa kebutuhan yang paling privat sama kebutuhan yang paling mendasar kita itu terkait dengan biaya hidup. Jadi itu yang menjadi persoalan kita sebagai mahasiswa terkait biaya hidup. Jadi kalau tidak ada manajemen di situ ya. Jadi untuk mengakali itu tambah-tambah uang jajan itu apa yang saudara Nopri lakukan ini? Kalau dari segi penghasilan lain, saya sebenarnya mau challenge diri saya terkait dengan hobi saya sebenarnya yang bisa menghasilkan. Apa itu hobinya apa? Kebetulan saya hobi jadi fotografer. Fotografer ya. Iya. Jadi kalau ada panggilan dari teman-teman yang jadi fotografer. Jadi teman-teman viewers kalau ada yang butuh jasa fotografer bisa langsung ya. Nanti nomornya kita taruh di deskripsi tuh. Iya. Dan selain itu saya mencoba mencari pekerjaan lain yang bisa menghasilkan. Seperti apa itu? Kayak sablon-sablon baju. Jadi beginilah contohnya. Ini hasil produknya ini? Iya. Wah, luar biasa. Dan hasil itu saya pelajari dari hasil otodidak sebenarnya. Otodidak. Saya mencoba-coba cari di YouTube. Kemudian kebetulan juga ada teman yang kebetulan mensupport. Teman siapa itu temannya?
Namanya adalah Kanda Fajrin dan dia sebagai owner Rain Studio. Rain Studio ya. Iya. Jadi itu yang fasilitasi saya. Jadi pernah kerja di Rain Studio? Selama 1 bulan saya kerja di sana dan mendapatkan banyak pengalaman. Akhirnya saya mulai berdiri sendiri. Ya. Jadi dalam waktu 1 bulan itu dimanfaatkan untuk menggali pengalaman di sana. Dan pekerjaan-pekerjaan seperti inilah yang kita butuhkan sebagai mahasiswa akhir. Sembari kita menyusun ya, cari yang bisa menutupi biaya. Saya ada beberapa dulu kejadian itu yang dialami teman saya di Makassar waktu kuliah. Jadi dia punya pekerjaan sampingan. Mungkin karena sudah terlanjur nyaman bekerja, akhirnya kuliahnya terbengkalai. Nah, bagaimana saudara Nopri mengakali itu hal-hal seperti itu? Karena terlalu sibuk urus yang lain, akhirnya kuliahnya terbengkalai. Kalau persoalan itu sebenarnya dari sisi individu, di situ yang paling diuji adalah manajemen tata kelola waktu. Kalau kita terlena pada suatu bidang atau kesibukan, maka yang lainnya pasti akan terhambat. Jadi sebagaimana mungkin kita mengatur manajemen waktu, karena yang tuntutan mendasar kan di dunia pendidikan. Jadi itu yang harus diprioritaskan kalau dari saya sebenarnya. Salah satu juga yang kadang jadi dianggap ya, tanda kutip dianggap mengganggu akademik itu organisasi. Apakah saudara Nopri ini aktif berorganisasi di Unsulbar atau bagaimana? Kalau di organisasi sebenarnya saya juga pilih-pilih sebenarnya terkait dengan organisasi. Jadi prinsip saya itu mencari organisasi yang betul-betul memberikan impact dan bermanfaat gitu. Yang sekaligus bisa menghasilkan. Jadi kalau saya melihat organisasi itu yang kayak saya tidak terlalu aktif di situ. Nanti disensor itu. Ya karena banyak juga organisasi sebenarnya yang kasarnya hanya kumpul tapi justru jadi semacam tongkrongan yang tidak berfaedah, sebut saja begitu ya. Jadi saudara Nopri lebih memilih komunitas yang menguntungkan, yang mungkin menambah wawasan, menambah skill di situ. Biasa saya juga lihat info mahasiswa Unsulbar demo itu. Bagaimana tanggapannya sebagai mahasiswa melihat demonstrasi yang biasa dilakukan oleh orang-orang, atau memang terlibat juga di jalan atau seperti apa itu? Kalau persoalan demo saya sering ikut. Karena di sisi lain memang ada suara-suara yang perlu disampaikan kepada orang-orang yang berhak mendengarkan terkait dengan dengan ketidakstabilan atau ketidaknyamanan terkait Jadi memang ada hal-hal tertentu yang membuat kita harus turun ke jalan ya. Dan saya rasa itu adalah panggilan hati kita, bukan dibilang karena mau ikut-ikutan berfoto-foto setelah itu upload. Nah, bukan. Yang mendasar itu persoalan demo adalah panggilan hati nurani kita. Apalagi kita digelar sebagai status mahasiswa. Karena mahasiswa ini kan bukan penentu kebijakan, jadi dia salah satu cara untuk mengupayakan keadilan itu dengan memprotes, mengkritik kebijakan yang anggaplah kurang baik begitu ya. Ya, ada satu pertanyaan ini yang mengganjal menurut saya. Saudara Nopri ini kan suka fotografer ya, fotografi, multimedia, video dan lain-lain. Tapi kenapa ambil Fakultas Pertanian? Kenapa Anda ambil jurusan yang sesuai dengan hobinya? Kalau soal jurusan dan hobi, saya rasa akan susah untuk mempertemukan. Tapi kalau soal yang mana mau digeluti, sebenarnya bisa semuanya. Karena kan ada yang dibilang spesialis dan expert generalis. Jadi kalau kita bisa mengeksekusi dua hal yang berbeda, kenapa tidak ya? Kenapa tidak? Apalagi kan pasti ada titik temunya nanti terkait dengan jurusan dengan hobi. Cuma tidak sedikit saya lihat kasus beberapa yang dialami mahasiswa yang tanda kutip salah jurusan. Bagaimana tanggapannya tentang orang-orang yang salah jurusan itu? Kalau tanggapan saya soal salah jurusan, itu memang yang sering menjadi permasalahan bagi mahasiswa, karena setelah lulusnya nanti itu yang akan menjadi persoalan, karena ada beberapa mahasiswa di luar sana kalau misalnya sudah lulus tidak sesuai dengan bidang yang diambil, jadi itu yang menjadi tanggung jawab sebenarnya dari soal
individu mahasiswa kita sendiri. Jadi secara moral sebenarnya kalau kita sudah ambil satu jurusan, sudah jadi tanggung sosial, sebenarnya Ya. kerja di bidang itu ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga kerja di bidang lain sesuai Ya. dengan hobi tadi seperti yang disebutkan. Nah, terakhir mungkin apa pesan dan kesannya untuk calon mahasiswa khususnya ini? Terlebih lagi kan ini sudah masuk tahap penerimaan mahasiswa baru ya. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman viewers. Oke, baik teman-teman terkait dengan proses pembelajaran selanjutnya. Kalau kita ingin melanjutkan dunia pendidikan, saya rasa adalah kemauan kita tersendiri terkait dengan alur mana yang akan kita pilih. Kalau misalnya kita mau bergelut di dunia pendidikan yang lebih tinggi, di dunia kampus, saya rasa tidak ada masalah. Karena di sisi lain pasti akan dibutuhkan dalam proses selanjutnya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang masih bingung atau masih ragu soal mau menyandang gelar status mahasiswa, jangan ragu. Karena di sisi lain pasti selalu ada manfaatnya begitu. Nah, saya ingat satu momen juga kasus yang biasa terjadi. Ada mahasiswa yang ingin kuliah di tempat A misalnya, tapi orang tuanya tidak setuju. Jadi orang tua sama si calon mahasiswa ini bertentangan soal pilihan jurusannya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh si mahasiswa itu menurutnya saudara Nopri? Kalau saya dari sisi itu jangan ada pemaksaan. Mana yang lebih diutamakan? Kalau saya ikuti apa yang sebenarnya kau mau pilih. Walaupun orang tuanya tidak setuju. Iya, karena kan beda targetnya orang tua dengan mahasiswa itu tersendiri. Jadi minimal kita sebelum memilih jurusan dan kampus itu, kita minimal ada ancang-ancang atau target apa yang akan kita ambil setelah lulus. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Atau setidaknya berusaha dulu yakinkan orang tuanya supaya tidak mengorbankan minatnya di fakultas nanti ya. Karena itu juga akan menjadi hal yang fatal sebenarnya kalau dari sisi orang tua ingin mempertahankan egonya, dan di sisi lain anaknya tidak menyukai itu, ya kan jadi beban juga. Seperti itu. Terima kasih saudara Nopri atas waktunya sore ini. Mudah-mudahan lain kali kita bisa sharing lagi. Siap. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini ada manfaatnya, khususnya buat teman-teman yang baru saja akan memasuki dunia kampus. Terima kasih. Kalau teman-teman suka, like video ini. Kalau tidak suka, tidak usah di like. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.